perjalanan Ride Enjoy dimulai kembali menyusuri jalur Pantura Jawa menuju kota Surakarta atau Solo dan akan menikmati beberapa daerah yang juga akan kami lewati. Hari ini saya dan teman-teman akan berhenti di Pekalongan sebelum esok hari akan melakukan eksplorasi ke Dieng dan New Selo Boyolali. Seperti biasa, saya memulai perjalanan di pagi hari agar dapat melihat suasana sejuk dan matahari terbit yang membuat suasana perjalanan lebih bersemangat. Dan saat ini saya ditemani bersama 11 rider yang siap memutar roda di atas aspal Pulau Jawa ini. Aspal dan beton serta jalur khas Pantura mengajak kami untuk segera memutar gas dan menikmati pemandangan Laut Jawa dan sawah-sawah yang hijau. Kami melakukan perhentian pertama kami di kota Cirebon setelah 4 jam mengaspal dari Jakarta dan langsung mengarah ke Empal Gentong Bu Nur untuk menikmati kuliner khas Cirebon dan juga sambil beristirahat serta sarapan. Setelah energi terkumpul, kami kembali bergegas melanjutkan jalur Pantura menuju kota Pekalongan yang diperkirakan membutuhkan waktu 2,5 jam. Kami pun harus berhati-hati karena selama perjalanan terdapat insiden yang membuat kami terus harus saling mengingatkan dan selalu waspada. Tiba akhirnya kami berada di kota Pekalongan sebagai tempat peristirahatan kami malam ini untuk mempersiapkan tenaga di esok hari. Dan kami menyelesaikan perjalanan Jakarta Pekalongan dalam waktu 7 jam. Karena waktu sudah menunjukkan siang hari, kami pun sudah tidak sabar untuk langsung menuju ke kuliner khas Pekalongan, yaitu sop buntut Buleman yang tidak jauh dari pusat kota. Sajian di sop buntut Buleman ini wajib dicicipi dengan menu utama sop buntut yang menggugah selera dan juga cita rasa yang sulit dilupakan. Dalam kesempatan ini pun kami saling melepas tawa dan canda, menikmati perjalanan dan kuliner yang lengkap untuk hari ini dan akan menyimpan tenaga untuk perjalanan di hari kedua. Rasa lelah pun sudah datang setelah kami riding seharian dari subuh di Jakarta, maka kami menuju penginapan di Santika Hotel Pekalongan sebagai tempat bermalam kami malam ini dengan mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari tim Santika Hotel. Dalam kesempatan ini pun saya memanfaatkan untuk menikmati sejarah dan kota Pekalongan yang terkenal dengan bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial. Beberapa bangunan yang saya kunjungi antara lain Gereja Santo Petrus, Museum Batik, alun-alun Kilometer 0, dan Pelabuhan Perikanan Nasional, serta Lapas Pekalongan yang berada persis di pinggir laut. Maka saya menyempatkan untuk dapat melihat pelabuhan tersebut serta keindahan dari Laut Jawa di wisata Bahari Pekalongan.
Dari sinilah saya dapat melihat keindahan kota Pekalongan persis di pesisir Laut Jawa. Di malam hari, kami mendapat jamuan dari tim Santika Pekalongan untuk menikmati dinner spesial yang sudah disiapkan. Persiapan hari kedua dengan bersemangat kami berkumpul jam 5 pagi untuk dapat menikmati suasana dan perjalanan yang lebih berkesan. Tepat pukul 6 di pagi hari, kami segera bergegas meninggalkan penginapan untuk menggilas aspal menuju kawasan Dieng, Jawa Tengah dengan menambah satu rider yang sudah menunggu di Pekalongan sehingga kami menjadi 12 motor. Di trip Ride Enjoy sebelumnya, saya sudah pernah mengunjungi kawasan Dieng dari Wonosobo. Hari ini, kami dari Pekalongan langsung menuju jalur Batang untuk kemudian menuju jalur Bawang menikmati Dieng dari sisi yang berbeda. If I can't save tonight, then I'll go on. Saya pun sempat harus mengejar satu rider yang melesat namun berbeda arah. Dan hal ini cukup menyulitkan dikarenakan kubikasi mesin saya yang berada jauh di bawah sehingga sulit untuk mendahului dan juga memberikan tanda. Dan akhirnya kami kembali ke jalur yang sama dengan rekan-rekan rider lain. Dan pemandangan sudah mulai berubah menjadi pemandangan hijau yang menyejukkan. Menurut saya, melewati jalur Bawang ini memiliki adrenalin dan keindahannya tersendiri. Karena memang saya sudah sangat sering mendengar bahwa banyak jalan menuju kawasan Dieng. Dan semuanya memiliki eksotisme dan kesulitannya masing-masing. Namun hal ini sangat selalu membuat penasaran untuk dijajaki. Saat suhu udara turun dan menjadi dingin, hal ini menjadi tanda bahwa kawasan Dieng sudah semakin dekat. Dan suasana semakin berubah menjadi pemandangan pegunungan dan juga jalanan semakin menanjak ke atas serta lika-liku yang membuat semangat riding meningkat. Saat suasana menjadi alam bebas, kami manfaatkan untuk berfoto dan menikmati udara segar ini. Namun untuk trip kali ini, banyak sekali hambatan dan pesan positif yang bisa saya bawa dan bagikan buat semua rekan-rekan rider. Karena jalur Dieng terkenal dengan jalur ekstrim dan memang berbahaya, memerlukan kemampuan berkendara yang aman serta pengalaman untuk saling mengingatkan. Saya dan satu rekan harus mensurvei jalur
yang diinfokan warga terdapat truk terguling sehingga jalur tidak bisa dilewati oleh motor ukuran besar. Dan disinilah kami mendapatkan pengalaman berharga agar kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena tanjakan yang terlalu curam serta jalanan yang licin dan tidak rata, akhirnya harus membuat satu rider kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Berterima kasih dengan warga sekitar yang bersedia membantu kami. Belum selesai sampai di sini, kami berdua disusul kembali oleh satu rider yang juga terjatuh karena tidak dapat menahan beban motor di tanjakan curam, dan salah satu part dari motor ini pun harus patah dan rusak. Kami pun kembali untuk mencari bengkel reparasi untuk memperbaiki part yang rusak tersebut. Sangat beruntung, tidak jauh dari lokasi kejadian ada bengkel warga yang bersedia membantu memperbaiki dengan kualitas yang baik pula. Di balik setiap kejadian, saya selalu percaya ada maksud dan pembelajaran yang didapat. Salah satunya, kami menghabiskan waktu menunggu dengan menikmati suasana sekitar dan juga menikmati keakraban dan rasa solidaritas sesama rider sambil menikmati hasil bumi yang luar biasa segar. Setelah beberapa jam berlalu dan part tersebut berhasil diperbaiki, kami kembali melewati jalur yang sama setelah posisi truk terguling sudah bisa dilewati oleh kendaraan baik motor dan mobil. Kami pun langsung mengencangkan helm dan jaket untuk segera menikmati suasana di kawasan Dieng yang tertunda. Perjalanan akhirnya tiba dengan kepuasan melihat fenomena alam yang spektakuler dengan pemandangan alam yang megah sudah mulai kami nikmati. Insiden kembali terjadi dengan saya dikarenakan motor saya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Bersyukur tidak ada kerusakan apapun yang terjadi. Namun tetap hal ini sempat membuat saya tersentang. Lengkap sudah 3 motor mengalami tumbang di dalam trip kali ini. Namun justru hal ini membuat kami semakin kompak dan saya berterima kasih dengan seluruh rider yang membantu saya baik yang bersedia mengangkat dan juga yang mendokumentasikan sehingga menjadi dokumenter yang lengkap. Namun semua ini terbayar dengan keindahan yang saya lihat dan harus kita syukuri. Dengan inilah saya selalu termotivasi untuk terus melakukan eksplorasi di tanah air ini walaupun selalu ada halangan dan rintangan. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini
tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan.